bahwa Jared turun dari mobil taksi jam 10:10 dan langsung mengeluarkan senjata. Semua yang ada di situ ditembak oleh Jared. Jared Lee Lohner adalah pemuda yang lahir di Arizona, Amerika Serikat pada tanggal 10 September 1988, merupakan anak tunggal dari pasangan Randy dan Amy Lohner. Keluarga Lohner dikenal sebagai keluarga yang tertutup dan juga tidak terlalu bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Jadi tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah ini. Yang jelas, Jared Lee Lohner akan menjadi nama yang selalu diingat oleh warga Arizona sebagai teroris yang sangat kejam yang telah memupuskan dan memusnahkan banyak harapan. Ini adalah kasus yang sering banget muncul di kolom komentar dan memang baru sempat kita bawain hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Randy Lohner adalah seorang pensiunan sopir truk bensin, sedangkan Amy Lohner bekerja di Departemen Taman Kota. Anak mereka satu-satunya yang bernama Jared bersekolah di Mountain View High School di Mesa, Arizona. Jared juga punya pacar yang bernama Kelsey Hawkes. Jujur, gak ada yang aneh dengan Jared. Dia dikenal sebagai anak yang bersosialisasi, punya banyak teman, dan memang punya kepribadian yang menarik. Tapi entah kenapa di tahun 2006 Jared tiba-tiba berhenti sekolah. Dampaknya Kelsey minta putus. Dan semenjak itulah kehidupan Jared mulai terombang-ambing. Dia mulai sering minum minuman beralkohol, mulai terobsesi dengan obat-obatan terlarang, dan setiap hari merokok ganja. Semua tingkah laku dan kepribadiannya berubah drastis. Jared yang dulunya nggak peduli soal isu politik, bilang bahwa dia tidak punya agama, tiba-tiba jadi orang yang sangat membenci agama, radikal, dan juga sangat terobsesi dengan yang namanya politik. Jared sempat kerja di restoran Quiznos, tapi dipecat oleh manajernya yang merasa bahwa kepribadian Jared berubah total. Berubahnya itu ke arah yang tidak baik. Karena nganggur, Jared menjadi tenaga sukarelawan di penampungan hewan lokal untuk ngajakin anjing-anjing yang terlantar jalan-jalan setiap hari. Meskipun Jared bekerja sebagai sukarelawan, manajernya nggak suka karena Jared nggak mau ngikutin peraturan. Dibilangin berkali-kali juga batu. Entah memang nggak ngerti atau nggak mau nurut. Sampai manajernya capek. Dia nggak bisa mencat Jared, jadi dia bilang ke Jared, kamu hari ini terakhir ya, kamu nggak usah bantu-bantu lagi di sini. Bayangin guys, ini bukan bekerja yang digaji ya. Jared itu bekerja secara sukarela, tapi dia bahkan enggak diinginkan ada di situ. Gue penasaran seberapa jelek sikap Jared sampai-sampai dia ditolak. Kebiasaan Jared minum-minum dan menggunakan obat-obatan terlarang akhirnya diketahui oleh polisi. Dia sempat ditangkap, tapi akhirnya dibebaskan karena masih di bawah umur. Terus ditangkap lagi setahun kemudian karena melakukan perusakan di jalan atau vandalisme. Tapi lagi-lagi hukumannya ringan, Jared nggak masuk penjara, terus setelah melewati masa uji coba, dia dibebaskan. Karena udah nggak sekolah, nggak punya pekerjaan, Jared ujung-ujungnya mendaftar jadi anggota militer di tahun 2008. Tapi waktu tes, Jared secara frontal bilang ke orang-orang bahwa dia menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, dari hasil tes kepribadian, Jared tidak memenuhi syarat dan juga karena dia menggunakan obat-obatan tadi, dia dianggap tidak fit. Jadi, permintaannya untuk bergabung ditolak. Nggak ada catatan apa yang dilakukan Jared sampai tahun 2009. Tapi di tahun 2010, Jared mendaftarkan diri lagi untuk berkuliah. Dan di kampus, Jared terkenal sebagai seorang penyendiri. Dia nggak punya teman, bersikap aneh, dan kasar banget apalagi dengan wanita. Jared juga sangat suka membicarakan yang namanya teror-teroran. Pernah ada salah satu temennya yang melakukan aborsi dan menceritakan pengalamannya di depan kelas. Terus Jared nyeletuk, wah kenapa nggak dipasangin bom aja tuh di bayi kamu biar meledak. Dia ngomong kayak gitu guys di dalam kelas. Jadi wajar kalau nggak ada yang mau temenan dengan Jared. Pokoknya Jared ini sangat antisosial. Pihak kampusnya sendiri sudah mulai melihat ini anak nggak beres.
Puncaknya terjadi waktu Jared ketahuan sering upload video di YouTube, di mana di video-video itu Jared menceritakan kampusnya ilegal. Kampusnya tidak sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat. Kampusnya ini cuma scam, penipuan besar-besaran yang mengambil uang mahasiswa padahal tidak mengajarkan dan memberikan manfaat sama sekali. Wajar dong kalau pihak kampus marah waktu tahu soal hal ini. Jared juga ternyata sering banget membuat video tentang konspirasi. Beda ya sama ruang gelap ya, jangan disamain. Kalau kita kan cuman cerita aja dan ya konspirasi-konspirasi yang memang sudah ada bertebaran di mana-mana dan memang bukan untuk kalian percayai ya, cuman untuk dibahas. Cuman kalau Jared, dia bener-beneran percaya banget dengan semua konspirasi, bahkan dia bikin sendiri. Contohnya, konspirasi soal kampusnya. Jared juga nggak tanggung-tanggung selalu mengungkapkan kebencian dia dengan pemerintahan. Dia bilang dia nggak percaya dengan pemerintah, yang ada di media semuanya palsu, bohong. Jared justru lebih percaya dengan konspirasi yang dia dengar dari internet. Atas semua perbuatan dan tuduhan Jared, pihak kampus mengancam akan mengeluarkan dia. Kecuali kalau Jared minta maaf dan membawa surat keterangan dokter bahwa dia waras. Kalian bayangin, pihak kampus sampai minta surat waras. Tapi menanggapi persoalan ini, besoknya Jared dan kedua orang tuanya datang ke kampus, diadakan meeting, dan di situ kedua orang tua Jared bilang Jared tidak akan melanjutkan kuliah di kampus itu. Dan bener, setelah itu Jared nggak pernah masuk. Cuman pihak kampus takut banget. Mereka ngerasa terancam. Mereka takut Jared suatu hari bakal datang dan melakukan penembakan massal. Sesuatu yang ternyata beneran bakal terjadi. Cuman bukan di kampus. Beberapa bulan kemudian, Jared berulang tahun yang ke-18. Tiba-tiba Jared langsung mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Republik. Seperti yang gue sempat bilang di awal tadi, Jared jadi terobsesi dengan yang namanya agama dan politik. Dia mengikuti gerakan radikal yang sangat membenci Yahudi dan juga membenci pemerintah. Kebetulan, anggota Kongres Arizona waktu itu adalah seorang wanita yang bernama Gabriela Giffords, atau di video ini kita panggil Gabby. Alasan kenapa Jared membenci Gabby ada dua. Gabby seorang Yahudi dan Gabby seorang wanita. Jared sangat benci dengan wanita yang punya kekuasaan. Cuman Gabby sangat disukai oleh warga Arizona. Gabby sudah terpilih menjadi anggota Kongres di tahun 2006, terus terpilih lagi 2 periode. Dan hal inilah yang membuat Jared semakin membenci Gabby. Dia merasa Gabby nggak pantas terpilih. Untuk membuktikan penilaiannya benar, Jared sempat datang ke acara sesi tanya jawab yang diadakan oleh Gabby untuk menerima aspirasi masyarakat. Nah, dalam acara sesi tanya jawab ini, Jared sempat memberikan Gabby pertanyaan. Rupanya Jared nggak merasa jawaban Gabby sesuai dengan ekspektasi. Jadi begitu Jared pulang ke rumah, dia marah. Jared membulatkan tekadnya untuk menjalankan sebuah rencana yang sangat mengerikan. Di tanggal 30 November 2010, Jared masuk ke Sportsman's Warehouse yang ada di Tucson. Di toko ini, Jared membeli senjata Glock 9mm untuk menjalankan aksi yang dia rencanakan. Lalu di subuh hari tanggal 8 Januari 2011, sekitar jam 2 pagi, Jared meninggalkan pesan suara ke salah satu nomor temannya. Dia bilang, "Hai, ini Jared. Kita udah banyak ya melewati waktu bersenang-senang bersama." Udah, gitu aja. Nggak tahu juga esensi dia ninggalin pesan suara itu apa. Terus jam 4:12 pagi, Jared buka media sosial MySpace-nya. MySpace ini media sosial sebelum ada Instagram, kayaknya ya, atau udah ada Instagram. Pokoknya media sosial yang udah lama lah. Dimana di sini orang-orang juga bisa update status. Nah, Jared nulis, quote, "Selamat tinggal teman-teman, tolong jangan marah padaku. Aku ingin berhasil keluar dalam keadaan hidup ini. Ini akan menjadi perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Selamat tinggal. Aku sedih dengan mata uang saat ini dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada. Aku juga dibully di sekolah." End quote. Lagi-lagi dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa Jared kayaknya nggak punya mental yang stabil. Jam 7:04 pagi, masih di hari yang sama, Jared pergi ke toko Walmart yang ada di Foothills Malls untuk membeli amunisi atau peluru. Tapi nggak tahu kenapa orang yang jaga toko nggak mau ngejual amunisi ke Jared. Mungkin dia ngeliat kali ya, ini
Anak masih kecil, pagi-pagi udah beli peluru. Mungkin itu kali alasannya. Jadi Jared pergi ke Walmart cabang lain. Kali ini di North Cortaro Road pada jam 7:28 pagi. Dari cabang Walmart yang ini, Jared berhasil membeli amunisi yang dia inginkan. Tapi 6 menit kemudian dia ditangkap polisi karena dia melanggar lalu lintas. Lampu merah, dia masih jalan. Rupanya Pak Polisi tadi cuma memberikan peringatan. Jared nggak ditahan dan dibiarkan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setelah pulang, Jared naik taksi menuju lapangan supermarket Safeway di Casas Adobes, di mana di situ Kongres Gabby melakukan pertemuan dengan warga sekitar. Lagi-lagi untuk menerima aspirasi rakyat. Semua yang hadir di acara itu nggak tahu bahwa Jared turun dari mobil taksi jam 10:10 dan langsung mengeluarkan senjata. Semua yang ada di situ ditembak oleh Jared, tapi sasaran utamanya adalah Gabby. Gabby ditembak berkali-kali dari jarak dekat, dan setelah puas menembaki semua orang, Jared langsung lari. Untungnya, dia bisa ditangkap. Tapi peluru yang ditembakkan oleh Jared ternyata sudah mengambil beberapa nyawa. Dalam aksi ini, 6 orang tewas, 13 orang terluka parah, termasuk Kongres Gabby, yang waktu itu langsung dilarikan ke rumah sakit dan dalam kondisi kritis tidak sadarkan diri. Otak Gabby mengalami kerusakan yang sangat parah sampai harus dilakukan operasi otak. Waktu itu orang-orang kira Gabby nggak bakal selamat. Cuman rupanya ternyata memang belum ajalnya. Gabby secara ajaib masih bisa bertahan dan berhasil hidup. Meskipun memang Gabby sampai sekarang masih mengalami kesulitan dalam berbicara dan juga kedua penglihatannya sudah berkurang 50%. Semuanya akibat peluru yang ditembakkan oleh Jared. Semua teman-teman Jared waktu SD, SMP, dan SMA kaget banget waktu tahu Jared adalah pelaku penembakan ini. Karena Jared yang mereka ketahui dulunya orang yang normal. Mereka baru tahu bahwa Jared berubah menjadi sangat tidak stabil setelah putus sekolah. Nah, gue juga kurang tahu alasan Jared putus sekolah itu apa. Jared langsung ditahan di penjara, nggak boleh dibebaskan. Selama 23 jam sehari, Jared diisolasi dari narapidana lain. Cuma dikasih waktu 1 jam untuk mandi dan juga olahraga sebentar. Sebelum dibawa ke pengadilan, Jared diminta untuk melakukan tes kejiwaan dulu. Apakah dia sehat untuk bisa diadili atau tidak. Rupanya dari hasil analisis kejiwaan, Jared tidak sehat. Dipercayai Jared sudah mengalami depresi sejak tahun 2006, tapi baru mengalami skizofrenia di tahun 2010. Dan karena kondisi kejiwaannya tidak stabil, Jared ditahan dulu, disembuhkan, dan barulah di tahun 2012 Jared dinyatakan sehat dan bisa diadili. Berhubung salah satu dari korban yang meninggal dunia akibat perbuatannya adalah hakim yang bernama John Roll, yang juga merupakan ketua pengadilan distrik Amerika Serikat, kasus Jared sangat memengaruhi semua perasaan para penegak hukum di Arizona. Korbannya adalah salah satu rekan sejawat mereka. Di pengadilan, Jared mengaku bersalah atas kejahatannya. Dan pada tanggal 8 November 2012, Jared dijatuhi 7 hukuman seumur hidup berturut-turut ditambah 140 tahun di penjara tanpa pembebasan bersyarat. 6 orang yang tewas adalah Ketua Pengadilan Distrik Amerika Serikat, yaitu Hakim John Roll, masyarakat sipil yang bernama Gabe Zimmerman, beberapa anggota staf Kongres Gabby, dan gadis yang masih berusia 9 tahun yang bernama Christina Taylor Greene. Kasus penembakan ini masih membekas di hati warga Arizona. Rasa trauma dan kehilangan masih dirasakan sampai sekarang. Bahkan anggota Kongres Gabby yang selamat harus mengundurkan diri dari pekerjaannya karena dia harus fokus memulihkan dirinya, belajar bicara lagi, berusaha melakukan aktivitas seperti biasa. Dan waktu itu siapa yang menyangka bahwa acara yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat malah berakhir secara tragis. Jujur, gue bener-bener penasaran apa sih yang terjadi di dalam rumah keluarga Lohner. Kenapa orang tua Jared tidak menyadari tanda-tanda aneh dari anaknya? Kenapa tiba-tiba Jared putus sekolah? Apa yang membuat Jared tiba-tiba menjadi sangat berubah? Sayangnya gue nggak menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini di internet.
kasus yang benar-benar sedih banget. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian semua orang baik yang sudah mendukung Ruang Gelap. Thank you juga atas semua requestnya. Seperti yang gue bilang, silahkan komen di kolom komentar bawah. Tapi mohon ditunggu karena ada banyak kasus yang di request, jadi kita harus ditabung dulu, di-riset dulu, baru bisa dibikin video. Lebih dan kurang gue mohon maaf, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.